Halo pemirsa Jawa Pos TV, senang sekali saya Puput Puspitasari kembali hadir di program acara Bincang-Bincang Jawa Pos TV dari studio Jawa Pos TV di Magelang. Dan kalau kemarin kita sudah ngomongin tentang pariwisata, kesehatan, hari ini juga masih nyambung dengan kesehatan tapi juga sekaligus mental dan banyak lainnya. Karena apa? Hari ini kita akan ngobrolin tentang narkoba. Wow, seperti apa narkoba itu, bahayanya kayak apa? Kita akan kulik hari ini. Tapi perlu diketahui pemirsa Jawa Pos TV, peredaran narkoba di Magelang telah menyasar sampai di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Bentuk narkoba bahkan sudah dikemas sedemikian rupa. Ada yang berbentuk permen, ada yang juga pil sapi, tembakau sintetis, dan masih banyak lainnya. Belum lama ini juga ada pelajar di Kabupaten Magelang yang tertangkap karena mengedarkan narkoba dan prihatisnya sekaligus menjadi pemakai. Dan sebenarnya bagaimana kondisi secara umum peredaran narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Magelang? Dan apakah setiap pelajar atau mahasiswa yang terlibat secara khusus dengan jaringan narkoba harus masuk BUI atau haruskah direhabilitasi khusus? Penasaran seperti apa? Mari kita gali informasinya lebih lanjut bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang, ada Bapak Kombes Polisi Siswoyo Adi Wijaya, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Sains Manajemen yang saat ini sudah berada di studio Magelang. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Harus tetap seger nih, nggak boleh lengah dong ya? Salam sehat tanpa narkoba. Oke deh, ini menggugah semangat sekali ya. Pak, hari ini kita pengen berbincang-bincang tentang narkoba, khususnya yang ada di Magelang seperti itu ya Pak. Secara umum kondisi peredaran narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa itu saat ini seperti apa Pak? Udah mengkhawatirkankah? Bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi berbicara masalah narkoba, ya serasa sampai saat ini tidak ada henti-hentinya. Ya walaupun semua pihak telah melakukan upaya secara maksimal, cuma ya belum ada tanda-tanda bahwa angkanya menurun, tapi secara statis. Maksudnya apa? Kadang naik, kadang turun. Oke. Jadi terkait masalah angka penyalahgunaan narkoba, ya berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN selama 2 tahun sekali, yaitu bahwa angka prevalensi atau penyalahgunaan narkoba secara umum di Indonesia itu sebanyak atau sebesar 1,73%. Artinya 3,33 juta penduduk Indonesia telah terpapar narkoba secara nasional. Kemudian untuk angka prevalensi di Provinsi Jawa Tengah itu sebesar 1,3%. Artinya 195.000 penduduk Jawa Tengah telah terpapar. Nah, angka tersebut tergantung dari semua pihak, besar kecilnya. Cuma kalau ada pihak-pihak mengatakan itu masih kecil, 195.000 dari sekitar 38 juta jumlah penduduk Jawa Tengah. Kalau itu dikatakan masih kecil, tolong diingat bahwa itu hanya data seperti gunung es di lautan. Nah, itu hanya yang timbul di permukaan saja, tapi di bawahnya masih lebih banyak lagi. Dan belum ketemu seperti itu. Dan belum ketemu. Nah, khusus untuk peredaran narkoba di kalangan pelajar di Magelang, jadi dari data ungkap kasus yang dilakukan oleh jajaran Polresta Magelang dan Polres Magelang Kota, kemudian juga data screening intervensi lapangan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Magelang, memang khusus peredaran narkoba di Kabupaten Magelang untuk di kalangan umum itu memang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan zat yang dikonsumsi adalah narkotika. Tapi kalau untuk di kalangan pelajar, zat yang paling banyak digunakan adalah obat-obatan jenis pil sapi, atau dalam bahasa medisnya trihexyphenidyl. Nah, itu dia.
Jadi memang menurut pantauan kami saat ini untuk di kalangan pelajar di wilayah Kabupaten Magelang dan di Kota Magelang sudah sangat memprihatinkan masalah penyalahgunaan obat-obatan, terutama pil sapi. Pil sapi ya? Iya. Kenapa pil sapi? Apakah karena harganya lebih terjangkau ataukah juga mudah didapatkan sehingga semakin banyak pelajar yang kemudian ya sedikit terkontaminasi begitu ya dengan pil sapi ini? Jadi beberapa hal yang mempengaruhi mengapa banyak pelajar saat ini menggunakan pil sapi ya. Memang salah satunya apa yang tadi disebutkan sudah benar. Selain harganya murah, kemudian juga cara mendapatkannya mudah. Mudah bagaimana? Karena bisa melalui media sosial. Jadi tinggal buka IG atau TikTok yang ada, dan itu memang sudah diarahkan oleh penjualnya, sehingga untuk mudah diakses, mudah bertransaksi, ya, bayar, tinggal barang dikirim. Dan memang juga ada, bahkan ada para pelajar yang selain menggunakan juga dia jual juga di sekolah tersebut, ada juga. Jadi perlu ada razia di sekolahan seperti itu ya, Pak? Jadi memang selama ini kami dalam hal melakukan kegiatan razia ataupun screening, ini kami lebih, walaupun sudah kami laksanakan, cuma memang saat ini kami juga banyak permintaan dari beberapa sekolah, terutama sekolah SMP, baik itu yang ada di wilayah Kabupaten Magelang maupun di kota untuk melaksanakan screening. Dan memang berdasarkan data ya, memang paling banyak mereka menggunakan pil sapi. Oke. Ya. Pelajar itu yang dimaksud saat ini pelajar SMA sederajat atau bahkan sudah merambah ke SMP atau mungkin sampai ke SD juga sudah ditemukan ada yang memakai? Kebanyakan dari pihak sekolah yang memohon ke kami untuk dilaksanakan screening adalah baru dari SMP yang paling banyak, sederajat ya, SMP sederajat ya. Kalau dari SMA belum ada. Cuma ya kami tidak tahu apakah memang di SMA tersebut tidak ada atau mungkin dari pihak sekolahnya masih berpikir dua kali untuk meminta bantuan kami. Yang jelas dari pihak SMA sampai saat ini belum ada. Oke, Pak. Kalau di kalangan sekolah sendiri, Pak, biasanya kan itu ada juga razia atau bentuk screeningnya yang lain itu seperti apa sih? Jadi memang untuk kegiatan screening ya selain dari permintaan dari seseorang maupun atau dari instansi terkait ya, kami juga ada program juga deteksi. Jadi kegiatannya pada dasarnya sama untuk mencegah barang gelap narkoba ya kan ya. Kami juga deteksi, melaksanakan tes urin juga atau sama namanya screening juga, misalkan ke tempat-tempat hiburan, ke kos-kosan ya kan. Kemudian juga tetap bekerja sama juga dengan dinas terkait, misalkan menjelang pada saat mau Nataru, mau Lebaran itu aja. Sebagai orang tua nih Pak, bagaimana cara kita mewaspadai anak-anak kita, mungkin jangan sampai mereka kemudian terjebak atau menggunakan uang jajannya untuk beli pil sapi. Kira-kira sebagai orang tua apa nih yang harus dilakukan oleh mereka? Nah, memang ini terpenting. Jadi berdasarkan hasil keterangan dan pengamatan kami terhadap para pelajar yang menggunakan obat-obatan ini, memang kalau dilihat dari latar belakang baik keluarga atau ekonominya, memang dari bisa dikatakan dari keluarga yang mungkin ekonominya menengah ke bawah dan memang kurang harmonis, sehingga memang faktor keluarga lah dan lingkungan yang betul-betul paling mempengaruhi pelajar tersebut terjerumus ke obat-obatan. Jadi ada motivasi khusus ya. Tapi selain itu ada yang juga memang karena iseng-iseng aja mungkin. Solidaritas dengan temannya, kemudian mereka juga pakai gitu. Ada juga yang seperti itu, Pak? Ada juga yang iseng-iseng. Apa maksudnya? Jadi sekarang ini kan zamannya gadget. Nah, semua orang sampai anak kecil pun, mungkin anak balita pun, orang tuanya sudah pegang gadget. Jadi ada mereka dalam kasus tertentu membuka IG ataupun media sosial lainnya. Nah, di situ ada pemberitaan yang bersifat kan informasi positif
bahwa ada perkara penanganan penyalahgunaan obat-obatan, ya kan, kebetulan pelaku mengkonsumsi, contohnya misalkan bunga trompet. Bunga trompet, iya. Nah, itu dia. Nah, yang memiliki efek halusinasi begini-gini. Nah, oleh pelajar ini dimanai atau ingin mencoba-coba, betul nggak itu bunga trompet mempunyai efek halusinasi? Akhirnya dicoba-coba, dia cari, dia gunakan. Nah, itulah. Ada juga, memang ada juga yang coba-coba ada. Jadi motivasinya banyak ya mereka itu pakai seperti itu ya? Banyak. Cuma ya memang kalau di kalangan pelajar tadi saya sampaikan bahwa yang paling berpengaruh adalah keluarga dan lingkungan, kawan-kawannya. Memang, ya. Keluarga harus memberikan kehangatan, harus dekat dengan anaknya ya, supaya sehingga memang mereka di sini, nggak terjerumus. Sehingga memang di sini solusinya adalah yang paling tepat ya dari pihak sekolah sendiri memang harus lebih harus lebih optimal dalam mengawasi semua siswanya dan dari orang tuanya sendiri. Ya, ini yang paling terpenting ya. Walaupun semua pihak aparat ataupun dari pihak sekolah telah mengawasi secara optimal, tapi apabila dari pihak keluarga orang tua di luar jam sekolah tidak mengawasi, ya mungkin ya bisa dikatakan kurang maksimal juga kita kurang dalam maksimal ya? Iya. Akhirnya kecolongan juga ya? Pasti kecolongan, iya. Dan kan ada juga pelajar, tidak hanya di Magelang sih sebetulnya, di banyak daerah juga banyak pelajar yang kemudian tertangkap karena mereka mengedarkan atau juga memakai seperti itu. Nah, kalau di kalangan pelajar maupun mahasiswa, khususnya pelajar nih, mereka juga masuk BUI atau ada rehabilitasi khusus? Ya. Jadi berdasarkan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009, memang ya bagi penyalahguna, ya kan, bagi pecandu maupun pengedar di situ sudah ditetapkan ya, apabila pelakunya di bawah umur ya tentu saja akan berlaku juga selain undang-undang itu juga undang-undang perlindungan tentang anak juga ada. Nah, namun kalau khusus bagi bagi pengguna, penyalahguna ataupun pecandu memang diwajibkan untuk direhab sebelum menjalani hukuman. Wajib direhab. Kalau pengedar, bandar itu sudah pasti langsung dipidana. Langsung dipidana, ya kan? Nah, cuma kalau misalkan dia pengedar juga pengguna, selain perkara lanjut, dia pun wajib direhab. Tapi kalau murni dia hanya pengguna saja, pecandu, ya, kami utamakan supaya yang bersangkutan direhab terlebih dahulu. Sebelum dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Jadi memang ada rehabilitasi. Kita tahan dulu Pak, karena kita akan kembali lagi di sesi yang kedua, tentunya bincang-bincang bersama Pak Sis. Kita ingin membahas lebih dalam lagi seperti apa peredaran narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa, masih di program acara Bincang-Bincang Japos TV.
Pemirsa Jawa Pos TV kembali hadir di program acara Bincang-Bincang Jawa Pos TV dan saya masih bersama Pak Sis, Kepala BNNK Kabupaten Magelang, dan kita masih ngobrolin tentang peredaran narkoba di kalangan pelajar dan juga mahasiswa yang sekarang perlu sekali untuk kita waspadai ya Pak ya. Pak tadi menyambung soal rehabilitasi, sebetulnya ada berapa jenis rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh pengguna? Ya. Baik, untuk rehabilitasi memang ada dua jenis, yaitu yang pertama rehabilitasi voluntary, yang kedua compulsory. Rehabilitasi voluntary ini adalah sifatnya sukarela, kemauan sendiri dari penyalahguna, pecandu maupun keluarganya. Jadi kalau rehabilitasi compulsory adalah rehabilitasi yang berdasarkan hasil rujukan dari aparat penegak hukum lainnya. Gitu ya. Apa bedanya? Kalau rehabilitasi voluntary, ya kan, dijamin oleh undang-undang tidak akan dipidana. Tapi kalau rehabilitasi yang berdasarkan dari rujukan aparat penegak hukum, ya kami akan kembalikan kepada nanti hakim lah yang menentukan kira-kira seperti apa pidana yang akan diberikannya, itu dia. Jadi itu bedanya. Ada perbedaan ya. Sebetulnya kalau dari keterbukaan keluarga di Magelang ini seperti apa Pak? Mereka apakah banyak yang kemudian datang untuk meminta anggota keluarganya atau dirinya sendiri untuk direhabilitasi? Karena kan kalau di kampung terkadang itu masih suka malu ya untuk terbuka seperti itu. Ya, jadi inilah problemnya yang ada di masyarakat secara umum, terutama di Magelang. Jadi saat ini ya kami menyadari bahwa sebagai masyarakat itu masih belum paham apa itu rehabilitasi, ya kan? Bagaimana prosedurnya, ya kan? Kira-kira seperti apa? Masih banyak takut dan ragu-ragu. Nah, jadi tentu saja pada saat ini kami juga khususnya di Magelang juga sementara melaksanakan sosialisasi maksimal kepada masyarakat tentang program rehabilitasi. Nah, justru sebenarnya begini, sebenarnya dalam undang-undang itu apabila, ya kan, pecandu, penyalahguna maupun keluarganya yang tahu dan tidak melapor, tidak ingin direhab, justru bisa kena pidana. Membiarkan ya berarti? Iya, yang ancamannya antara 3 sampai 6 bulan. Itu dianggap mereka membiarkan atau melindungi seperti itu ya? Bisa. Bisa juga dianggap bahwa saya yang bersama sakit tapi nggak mau diobati. Cuma biasanya aparat penegak hukum tidak pernah menggunakan pasal tersebut. Ya. Makanya kami lebih menghimbau secara secara humanis kekeluargaan, ya bagi masyarakat yang apabila ada keluarganya atau ia bersama sendiri merasa menjadi pecandu dan ingin berhenti, ingin diobati, silakan melapor kepada kami. Nah, jadi untuk fasilitas rehabilitasi di semua BNNK, di semua BNP sudah ada, kliniknya sudah ada. Jadi nggak usah malu. Nggak usah malu. Itu ya, kalau malu dipendam-pendam sendiri akhirnya nanti meledak begitu ya Pak ya. Oke Pak. Berapa lama sih sebetulnya ketika pecandu atau pengguna itu direhabilitasi? Ya. Jadi bagi pecandu ya kan yang ingin direhab, apakah itu berasal dari voluntary maupun compulsory, ya kan, tentu saja pada saat disampaikan ke kami ke BNN itu akan kami laksanakan dulu yang namanya assessment. Untuk mengetahui ya kan sejauh mana tingkat ketergantungannya, untuk mengetahui sejauh mana tingkat derajat penggunaan obatnya dan efeknya, sehingga kalau yang kasus-kasus ringan termasuk tadi yang untuk pelajar itu biasanya antara 1 sampai 2 bulan atau sekitar 4 sampai 8 pertemuan. Nah, kalau yang ringan. Tapi kalau yang sedang sampai berat mungkin bisa lebih antara 3 sampai 4 bulan. Jadi yang membedakan tingkat ketergantungannya seperti itu ya. Sudah berapa pelajar Pak yang direhabilitasi di bawah BNNK Magelang? Kalau
data di 2024 ya, dari 36 orang yang direhab, 26-nya pelajar. 26-nya pelajar. Untuk di 2005 berjalan, dari 23 yang direhab di BNNK Magelang, 8-nya pelajar. Jadi sebenarnya banyak juga ya pelajar yang sudah banyak tidaknya kecanduan ya. Ya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa hanya menilai dari angkanya ada 8, 25, tapi risikonya ya Pak ya. Risikonya. Ya justru yang perlu dikhawatirkan ya tadi berawal hanya coba-coba obat-obatan. Nah, itu dia tuh. Nanti khawatirnya ada potensi meningkat ke narkotika. Itu yang perlu menjadi perhatian kita semuanya sebenarnya ya. Harus sedini mungkin untuk dicegah. Iya, dicegah ya. Banyak juga nggak Pak mereka yang sudah keluar dari rehabilitasi kemudian jadi pengguna lagi atau malah jadi pengedar? Ada. Ada juga. Ada itu, ada. Terpantau itu Pak? Ada. Malah justru yang sementara masih rehab bukan menggunakan tapi menjual. Ya, yang pada akhirnya ya ditangkap oleh aparat penegak hukum lainnya dan diproses. Akhirnya program rehabnya otomatis ya berhenti karena dia diproses hukum. Karena walaupun sementara rehab tapi ternyata masih menjual juga. Ada juga begitu ada. Pak, sebenarnya seberapa rugi sih ketika kita menjadi pengguna? Secara kesehatan, secara ekonomi, seberapa dampaknya itu? Kenapa masih sampai sekarang banyak orang yang menggunakan dan tidak menyadari betapa berdampaknya itu terhadap kesehatan dan juga masa depan? Ya, jadi itulah efek bahayanya dari narkotika. Jadi yang paling bahaya adalah selain dapat merusak kesehatan, terutama penyakit dalam, yang paling parah adalah apa? Merusak susunan saraf. Nah, kalau saraf kita sudah rusak, otomatis kan nggak bisa berpikir jernih. Oke. Ya, nggak bisa berpikir jernih. Nah, kemudian yang kedua, apabila sudah sekali mencoba, pasti ketergantungan. Kan? Walaupun katanya bisa berhenti, kemungkinan besar untuk mengulangi lagi bisa. Dan, nah ini perlu diingat, kalau sudah menggunakan dan ketergantungan, tidak ada cara apapun, ya kan? Nah, tidak ada terapi apapun yang menjamin dia sembuh dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu yang parah. Saya merinding, Pak. Itu bahaya. Jadi bahaya banget ya. Bahaya sekali itu, bahaya sekali. Jadi benar-benar menghancurkan masa depan dan kesehatan ya. Otomatis ya. Jadi ya, sahabat muda gitu ya, jangan sampai punya niatan ingin coba-coba ya. Mending olahraga aja, begitu ya kan Pak? Olahraga, jadi atur pola hidup, atur pola makan, atur pola pikir. Nah itu dia. Jangan sekali-kalinya coba-coba ya. Nah, apa langkah dari BNNK untuk mencegah agar peredaran narkoba ini tidak menyentuh ke kalangan pelajar? Jadi ya memang kami di BNNK dan semua jajaran BNN ya banyak program dalam hal P4GN. P4GN itu kan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu banyak programnya. Ya selain dari sosialisasi, kampanye ya kan ya kita juga ada namanya program unggulan namanya Desa Bersinar. Desa Bersinar. Desa Bersinar. Singkatannya dari apa? Desa bersih dari narkoba. Mantep banget nih. Kemudian ada juga sekolah bersinar. Sekolah bersinar. Sama, sekolah bersih dari narkoba. Konsepnya sama, yang untuk kampung dengan yang untuk sekolahan. Ya. Jadi konsep utamanya sama, yaitu bagaimana caranya sekolah tersebut, kampung tersebut, ya kan, bisa nantinya harapannya bisa mandiri dalam mencegah, ya kan, dalam mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungannya masing-masing. Dengan cara apa? Nah, di kalangan sekolah kami membentuk tim relawan dari masyarakat itu sendiri yang nantinya akan kami berikan pelatihan bagaimana caranya mendeteksi ada tidaknya narkoba di lingkungan sekolahnya. Misalkan ada bagaimana caranya untuk menyentuh kawannya tersebut, bagaimana caranya untuk menghimbau supaya menghindari tersebut, kami berikan pelatihan. Sama juga begitu. Kalau di
desa sama. Jadi kalau di desa kami bentuk namanya tim relawan, ada juga namanya tim agen pemulihan. Nah, kalau tugasnya tim relawan ini sama seperti tadi, Melaporkan. menjangkau, mencari kawannya sendirilah yang diduga menggunakan. Tapi kalau tugasnya tim AP atau agen pemulihan ini adalah apabila dia sudah tahu ada kawannya yang pengguna, ya agar bisa dilakukan rehab mandiri di desanya. Gitu, ya. Dan tidak menghakimi begitu ya. Tidak menghakimi, ya. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, bersosial seperti itu ya, Ya. supaya ada motivasi untuk berhenti Ya. menggunakan. Jadi pada intinya adalah kalau kampung narkoba ini adalah bagaimana mengoptimalkan atau meningkatkan kapasitas desa dan perangkatnya dan semua elemen yang ada di desa tersebut supaya bisa menjadi suatu daya tangkal dan daya cegah dalam memberantas narkoba. Sudah berapa desa yang mendeklarasikan, desa dan sekolah yang mendeklarasikan sebagai desa maupun sekolah bersinar? Untuk di wilayah zonasi BNNK Magelang itu sudah terbentuk 39 desa dengan perincian 23 di Kabupaten Magelang, 10 di Kota Magelang dan 6 di Kabupaten Purworejo. Kemudian kalau untuk sekolah bersinar itu sudah terbentuk sekitar dari tiga zonasi tadi, itu sudah terbentuk sekitar 172 di lingkungan SMP. Kemudian berdasarkan data yang ada ini ya 72 di lingkungan MTS dan 2 di lingkungan SMA. Kemudian 2 di lingkungan universitas yang ada di Kabupaten Magelang. Jadi untuk yang SMA masih kurang banyak ya? Kurang banyak. Masih kalah banyak dengan yang SMP tadi SMP, ya? Oke, Pak, apa pesan untuk masyarakat, khususnya masyarakat umum dan juga khususnya para pelajar dan mahasiswa tentang bahaya narkoba dan juga pencegahannya? Baik, jadi pesan saya selaku Kepala BNK Magelang, mari sama-sama kita semua berupaya untuk menghindari jangan sampai kita terjerumus di narkoba. Gimana caranya supaya kita akan mengarahkan, mengawasi anggota keluarga kita masing-masing agar tidak terjerumus ke narkoba. Mengapa? Sekali kita terjerumus, untuk sembuh, untuk tidak mengulangi, tidak ada bisa yang menjamin. Itu saja. Kemudian pesan yang kedua, ya bagi kita semua apabila ada sanak keluarga kita atau tetangga kita yang telah terjerumus menggunakan, hanya menggunakan, bukan penjual, ya kan? Tolong lapor kepada kami. Tolong lapor kepada kami, ya kan? Tolong komunikasikan, konsultasikan kepada kami untuk bisa kami lakukan rehab, untuk bisa kami sembuhkan. Gitu. Melalui call center kami di nomor 0821 3869 6844. Pasti diangkat begitu ya, Pak? Pasti diangkat, pasti kami tindak lanjuti. Ya. Oke, jadi jangan khawatir sahabat Jawa Pos TV kalau lapor, identitasnya juga pasti dirahasiakan begitu ya Pak? Otomatis akan kami rahasiakan. Jangan takut ya. Dan untuk penanganan narkoba ini memang butuh dukungan banyak pihak ya. Jadi tidak hanya BNNK saja, tapi masyarakat itu yang terdekat merupakan memiliki peran penting untuk pencegahan secara dini ya Pak ya. Karena memang secara umum kami BNN jajaran se-Indonesia memang dalam hal memerangi peredaran gelap narkotika memang menggunakan konsep kerjasama pentahelik, yaitu melibatkan 5 unsur elemen yang ada di masyarakat. Yang pertama pemerintah itu sendiri, yang kedua masyarakat, yang ketiga pihak swasta, ya kan? Ya, yang keempat akademisi, dan yang kelima yang nggak kalah pentingnya media. Terima kasih Pak Sis sudah main dan mampir bercerita banyak di studio Jawa Pos TV Magelang. Kapan-kapan main ke sini lagi, kita bisa mengulik yang lainnya.
Pemirsa Japos TV, itu dia akhir dari bincang-bincang kita bersama Kepala BNNK Magelang, Bapak Kombes Polisi Siswoyo Adi Wijaya, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Sains Manajemen, yang mengupas tentang peredaran narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa yang saat ini harus benar-benar kita dukung pencegahannya seperti itu. Kita akan kembali lagi di program acara Bincang-Bincang Japos TV dengan topik yang lain. Dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa.